Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku. Kali ini kita akan pelajari mata pelajaran prakarya ya. Nah, untuk semester ini kembali lagi saya akan yang mengampu mata pelajaran ini ya, prakarya. Adapun materi-materi prakarya untuk semester 1 kelas 2. Nah, yang pertama kerajinan. Yang akan kita pelajari di kerajinan yaitu ada kerajinan bahan lunak. Yang kedua di rekayasa. Nah, kita akan mempelajari mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya di budidaya, yang akan kita pelajari yaitu budidaya ternak kesayangan. Kemudian di pengolahan, nah di pengolahan itu kita akan mempelajari mengenai pengolahan bahan pangan serealia. Sini yang padi-padian, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan atau minuman. Nah, oke, itulah materi-materi yang akan dipelajari di semester 1 ini, kelas 2 ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di materi pertama ya. Bab 1 yaitu kerajinan bahan lunak. Nah, adapun materi-materi yang akan dipelajari semester ini tentu memiliki tujuan. Nah, apa saja tujuan kita untuk mempelajari materi kerajinan bahan lunak? Ya, mari kita simak ya. Nah, ini contoh kerajinan bahan lunak. Situ ada sabun, patung gajah, dan lain-lain. Yang pertama, tujuan kita untuk mempelajari bab ini itu kita dapat menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kedua, kita dapat memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Selanjutnya, kita dapat memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian kemasan atau pengemasan ya, kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan terakhir, nah kita dapat merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis di diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Gitu ya. Tujuan kita mempelajari kerajinan bahan lunak. Oke, mohon silahkan dipahami Anda. Ini tidak perlu dicatat ya. Nah, oke. Kita masuk ke materi ya. Nah, materi pertama itu mengenai pengertian kerajinan bahan lunak. Oke, kita lihat kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Ingat ya, kata kuncinya itu bahan lunak, berarti dia lunak ya, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Ingat, kayak kayu tuh keras ya, itu bukan bahan lunak. Kaca bukan bahan lunak. Plastik bukan bahan lunak ya, karena itu keras ya. Ingat, lembut dan empuk, ingat, dan mudah dibentuk. Ingat, itu kunci dari bahan lunak. Nah, kerajinan bahan lunak itu terbagi atas dua ya. Yang pertama ada kerajinan bahan lunak alami. Artinya, kerajinan yang menggunakan bahan lunak yang diperoleh dari alam. Ini tidak dicampur dengan bahan buatan. Contohnya ada tanah liat, serat alam, kulit. Kenapa tanah liat masuk? Padahal kan kalau dibakar itu keras ya. Tetapi bahan dasarnya itu lunak ya, itu tanah lunak, bukan keras. Meski kalau sudah dibakar itu akan mengeras. Oke, kemudian yang kedua ada kerajinan bahan lunak buatan, yaitu kerajinan yang menggunakan bahan lunak hasil olahan atau buatan. Nah, contohnya ini ada sabun, lilin, gips, nah parafin contoh juga. Kita perhatikan itu ada dua gambar ya. Sebagai contoh, ini gambar pertama ini terbuat dari tanah liat ya. Yang kedua ini dari sabun. Nah, ini.
Oke, selanjutnya, oke, sudah dipahami ya Anda mengenai materi kerajinan bahan lunak dan bagiannya. Nah, setelah itu, coba perhatikan, Anda itu perhatikan gambar ya, ada 5 gambar yang ditampilkan. Nah, kita harus mengidentifikasi gambarnya. Nah, ini silahkan, materi tadi ingat ya, dicatat di buku. Kemudian ini tugasnya juga silahkan dikerjakan. Nah, di sini kita lihat petunjuknya pada gambar 1, 2 ya. Gambar ini ada 5 gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu merupakan contoh produk kerajinan bahan lunak. Nah, pernyataannya manakah yang terbuat dari bahan buatan? Nah, diidentifikasi yang mana di sini produknya terbuat dari bahan alam dan mana yang terbuat dari bahan buatan ya. Nah, lihat ini ada gambar apa ini? Ini ada bunga ya, bunga lilin. Ini ada penghapus dari buah-buahan. Ini ada bingkai berbentuk rumah. Ini ada keramik ya, keramik dari gelas. Nah, setelah ditahu yang mana terbuat dari bahan alam, mana buatan, pindahkan ke lembar kerja 2. Nah, lihat ini lembar kerja 2. Nah, di sini jenis bahannya terbuat dari apa? Sabun, nah, ciri-cirinya apa? Lembut, toh begitu. Kemudian bentuknya berbentuk apa tadi ini? Bentuk bunga kah atau apa dan lain-lain. Ukurannya bagaimana? Kecil, besar. Kemudian warnanya, warna apa? Tekstur juga tadi ya. Lembut, kasar, halus. Nah, begitu. Teknik pembuatannya. Di sini teknik pembuatan apakah dibuat dari apa? Apakah dipahat, diukir dan lain-lain ya. Oke, bisa dipahami Nanda? Oke, baik. Jika sudah dipahami, silahkan dikerjakan. Baik. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.